Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu memahami dan mampu menelaah struktur juga kebahasaan teks deskripsi. Ingatkah dengan pembelajaran sebelumnya? Ya, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Masih ingatkah apa yang dimaksud teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan objek dengan cara merinci objek secara subjektif. Baiklah, kita lanjutkan membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi. Ciri identifikasi adalah merinci nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama. Intinya, di dalam identifikasi berisi gambaran umum tentang objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan si penulis tersebut. Misalnya, kita akan mendeskripsikan pantai. Kita akan memerinci bagian-bagian pantai tersebut dan melukiskan tentang keindahan pantai tersebut. Misalnya, kita melihat pasir putih, air laut yang biru, ombak yang berkejar-kejaran, batu karang yang berdiri kokoh, dan suasana pantai dengan angin semilirnya. Yang terakhir yaitu simpulan atau penutup. Simpulan ini berisi pendapat akhir si penulis terhadap objek tersebut. Misalnya, sungguh memesona Pantai Senggigi. Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan, pemandangan yang menakjubkan dan sangat berkesan bagi setiap pengunjungnya. Selanjutnya kita bahas tentang kebahasaan yang terdapat pada teks deskripsi. Ciri kebahasaan yang terdapat pada teks deskripsi: 1. Kalimat perincian untuk menjelaskan objek. Misalnya, memasuki bibir pantai Parangtritis, kita disambut dengan angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Kata lembut diperinci dengan kalimat berikutnya, yaitu kalimat lembut terasa mengelus kulit. Contoh yang lainnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia sering memberikan makanan kepada tetangga dan saudaranya. Kata baik diperinci lagi dan kalimat suka memberi makanan. Yang kedua, menggunakan cerapan panca indera. Misalnya, air jernih dengan buih-buih kecil, seolah mata kita melihat jernihnya air tersebut. Contoh yang lainnya, deburan ombak pantai terdengar berirama. Pendengaran kita seolah-olah mendengar suara ombak. Yang ketiga, menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya, Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Kata putih bersih adalah kata khusus yang dipakai untuk membantu pembaca membayangkan putihnya bulu kucing tersebut. Keempat, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Kata indah bisa diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat. Misalnya elok, menakjubkan, permai, molek, dan mengagumkan. Selanjutnya yang kelima adalah menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret objek tersebut. Misalnya, angin pantai lembut mengelus wajah kita. Deburan ombak menenangkan jiwa. Bunyi burung bernyanyi di pagi hari menyambut mentari. Itu contoh majas yang digunakan dalam teks deskripsi. Yang terakhir, ciri kebahasannya yaitu banyak sekali menggunakan kata ganti orang. Misalnya, aku, ibuku orang yang sangat baik. Kata ayahku orang yang sangat perhatian. Anda memasuki Pantai Senggigi. Jadi kata aku, kata Anda sebagai kata ganti orang. Itu adalah ciri-ciri kebahasaan yang terdapat pada teks deskripsi.
Demikianlah uraian materi tentang struktur dan kebahasan teks deskripsi. Semoga materi ini berguna buat kalian dalam menelaah struktur dan kebahasan teks deskripsi. Selalu semangat, sampai jumpa.